Dan untuk mengetahui bagaimana penanganan konflik antar desa di Adonara Barat, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kita sudah tersambung bersama Kapolres Flores Timur AKBP Inyoman Putra Sandita. Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi, Pak Nyoman. Pak Nyoman, selamat pagi. Selamat pagi, Dr. TV. Baik, Pak Nyoman, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu saat ini untuk kondisi di Desa Bugalima, apakah masih mencekam? Baik, saat ini saya didampingi oleh Bapak Karop Polda NTT dan juga Bapak Dandim. Sejak kejadian hari Senin jam 6:30, semua petugas baik TNI Polri kemudian dari pemerintah daerah, kami langsung melakukan penyekatan di titik yang terjadi konflik antara Desa Bugalima dan juga Desa Ilepati. Setelah dilakukan lokalisir, kemudian massa didorong untuk kembali ke desa masing-masing. Sampai sekarang kondisi sudah kondusif dan saat ini petugas gabungan sudah melakukan langkah-langkah baik itu sifatnya preventif dan juga represif. Yang paling penting saat ini kami mendapatkan perintah dari Bapak Kapolda NTT dan sudah juga dibawa bantuan oleh Bapak Karops Polda NTT langsung, yaitu bagaimana nanti masyarakat yang terkena dampak ini untuk mendapatkan bantuan. Ketika nanti yang bersangkutan perlu sembako dan lain sebagainya, sudah disiapkan juga dapur lapangan dan juga water gen. Begitu juga dari Kodam melalui Pak Dandim sudah menyiapkan bantuan untuk masyarakat, dan hari ini juga sudah ada bantuan dari Bapak Gubernur NTT kepada masyarakat secara langsung. Kemudian terkait dengan langkah-langkah yang sudah kami lakukan bersama Bapak Dandim, kemudian Bapak Karoops dan Pemda, langkah pertama membantu masyarakat yang terdampak sebanyak 51 rumah yang terbakar ini, yang bersangkutan saat ini tinggal bersama keluarga yang ada di desa tetangga. Kemudian kebutuhan makan dan juga kebutuhan pakaian ini yang menjadi prioritas. Selanjutnya akan dilaksanakan pertemuan besok masing-masing tokoh-tokoh untuk membicarakan agar hal ini tidak terulang kembali di kemudian hari. Selanjutnya kami sudah mengamankan 19 orang yang diduga melakukan pengerusakan dan juga pembakaran, sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik. Tentu ini akan menjadikan pembelajaran hukum dan memberikan kepastian hukum bahwa situasi saat ini sudah terkendali, tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri, kemudian melakukan upaya balasan. Semua sudah dijamin oleh aparat TNI Polri dan sudah langsung dari Bapak Kapolda, Bapak Pangdam dan juga Bapak Gubernur mengasistensi kami di lapangan, sehingga sampai saat ini situasi sudah kondusif. Tinggal langkah-langkah selanjutnya terkait pertemuan dan penegakan hukum yang akan kita prioritaskan ke depannya. Pak Nyoman, kalau bagaimana kondisi korban saat ini, Pak? Jadi total korban yang mengalami luka-luka, ada yang meninggal juga berapa angka terkininya, Pak? Baik, dapat saya update untuk korban luka itu kena senapan angin ada 4 orang di lengan dan juga di paha. Yang bersangkutan 2 sudah kembali ke rumah, yang 2 masih mendapat perawatan di Rumah Sakit Larantuka. Sedangkan yang meninggal ada 2, 1 karena yang bersangkutan usianya sudah tua 70 tahun dan saat itu sedang sakit stroke, sehingga yang bersangkutan meninggal di dalam rumah yang terbakar. Yang 1 lagi meninggal terkena senapan angin. Yang bersangkutan juga sudah dimakamkan. Dan kami himbau masa kedua pihak ini sudah menahan diri dan sepakat tidak melakukan aksi dan menyerahkan sepenuhnya penanganan relokasi kepada pemerintah daerah dan penegakan hukum kepada Polri. Pak Nyoman, untuk mereka yang saat ini rumahnya terbakar atau rumahnya rusak, direlokasi kemana, Pak? Untuk saat ini, Pemda sudah melakukan penghitungan jumlah rumah dan juga dikalkulasi. Tadi Bapak Bupati dan Bapak PJ Gubernur NTT langsung mengecek rumah tersebut. Sedang dihitung, direncanakan akan dibangun kembali di tempat yang sama, karena masyarakat sudah tinggal di tempat itu sejak tahun 75. Dan sejarah mereka tinggal di tempat itu pun masing-masing masyarakat sudah paham, tinggal ada beberapa pihak memang yang menganggap tidak sesuai dengan perjanjian di awal di tahun 75. Ini yang tentu harus dicari jalan keluarnya, dan juga baik itu sifatnya preventif dan juga represif, penegakan hukum ini bisa sejalan untuk mencegah di kemudian hari agar tidak terulang kembali.
Baik, Pak Nyoman, tadi Anda katakan ada 19 orang yang sudah ditangkap, diamankan, dan ditetapkan jadi tersangka. Apa jerat pidana untuk mereka, Pak Nyoman? Rata-rata dikenakan pasal 170 KUHP oleh penyidik, yaitu terkait dengan pembakaran dan pengerusakan yang berdampak pada rusak atau terbakarnya bangunan rumah dan juga mengakibatkan orang meninggal dunia, ancamannya 5 tahun sampai 15 tahun penjara. Baik, Pak Yoman, kalau kita runut lagi, apa sebenarnya yang membuat konflik antar desa ini terjadi, Pak? Baik, berdasarkan bukti surat yang sudah diambil oleh penyidik, dari tahun 75, lahan yang ada di desa Bogalima ini diserahkan oleh para tetua adat, tokoh-tokoh adat dari desa Ilepati melalui pemerintah daerah ketika itu, yaitu Camat Adonara Barat. Selanjutnya dari camat ini menyerahkan kepada bupati untuk diberikan lahan pemukiman karena saat itu ada bencana longsor, sehingga masyarakat yang terdampak longsor tahun 75 itu diberikan lahan seluas 50 hektar menjadi kampung yang bernama Bogalima. Namun seiring berjalannya waktu karena nilai ekonomi sudah meningkat, tahun 75 itu jalan belum sebaik sekarang dan nilainya masih rendah. Karena faktor ekonomi sekarang sudah ada peningkatan harga tanah. Ini yang menjadi pemicu karena berdasarkan satu pihak mengatakan tanah itu diserahkan seluas 50 hektar. Namun berjalannya waktu 2009 diukur kembali, ternyata luas desa Bogalima itu 58 hektar sekian, sehingga dari pihak yang melakukan penyerangan menganggap 6 hektar sekian ini ada nilai ekonomis. Ini yang masih didalami oleh penyidik. Apapun itu tentu penyerahan di awal sudah ada legalitas dan sudah ditindaklanjuti, tinggal satu langkah memang yang ketika itu tidak dilaksanakan, yaitu menindaklanjuti sampai dengan sertifikat tanah. Ini yang mengakibatkan terjadi konflik dan terbuka peluang untuk terjadi permasalahan. Intinya adalah di sini ada sengketa lahan, tapi pihak kepolisian tetap lakukan penyidikan ya Pak Nyoman, dan tidak ada lagi yang namanya main hakim sendiri karena nanti bisa dijerat tindak pidana. Pak Nyoman, terima kasih banyak untuk informasi terkini untuk pemirsa Metro TV pagi hari ini. Terima kasih Kapolres Flores Timur AKBP Nyoman Putra Sandita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.